Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Hajahini Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayani SHMH. Jadi pada pertemuan ke-12 ini saya akan melanjutkan mengenai residif, yaitu syarat-syarat residif adalah: yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Lalu yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Lalu yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Lalu yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Lalu pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Lalu pidananya dapat ditambah sepertiga, khusus pada pasal 216. Lalu pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Dan residif kejahatan-kejahatan tertentu untuk termasuk kelompok jenis diatur pada pasal 486, pasal 487, dan pada pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya yaitu: yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud yaitu kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP. Lalu kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP dan kelompok jenis kejahatan pada pasal 488 KUHP. Lalu residif pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Syarat-syarat residif pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.